Oke, selamat malam ya. Di sini kita akan mencoba atau ini video tentang penjelasan proses kerja dari Python programming itu sendiri. Jadi pada intinya Python programming itu bahasa pemrograman yang interpreted. Itu maksudnya apa ya? Jadi begini, interpreted di sini maksudnya adalah kalau Anda misal ini contoh paling gampang, kalau Anda buka IDLE bawaan Python gitu ya. Kalau Anda pencet print atau ketik print gitu ya. Testing gitu. Anda enter, ini langsung keluar hasilnya. Kalau kayak di C itu kan harus dikompil dulu. Kalau ini di sini tidak. Ini maksudnya interpreted programming gitu. Jadi kalau ini atau karena kita kebanyakan pakai Visual Studio gitu ya. Ini kan kemarin sudah bikin ya proses Nah, karena kita sudah sering pakai ini gitu ya. Kita akan kerja pakai ini, makanya kita bukanya pakai Visual Studio Code. Nah, ini kita buka. Nah, kalau di Visual Studio Code untuk interpreted programming itu seperti ini. Ini kalau ini dijalankan gitu ya. Ini jalan testing gitu ya. Kemudian tapi selain itu juga si Python ini juga bisa untuk compile programming. Jadi Anda bisa mengcompile-nya juga ini. Jadi kalau Anda pengen mengcompile si Python ini gimana sih caranya? Pertama Anda pencet terus sih. Klik ngomong apa sih? Ketik gitu ya. Compile. Oh, sebelumnya harus ada metodenya dulu. Compile terus main.py. Oke. Nah, di sini kalau Anda lihat ini ada hasilnya, ini hasil compilannya. Anda kalau ubah cd ini maksudnya saya pindah directory ke packages gitu ya. Nah, kalau jalan ini kan seperti ini saja ya. Ini testing. Nah, jalanin compile-nya ya Python ini ya. Krypton ini. Hasilnya sama aja sih gitu. Atau ini saya komen dulu biar kelihatan. Ini kalau saya jalankan, ini untuk yang pertama ini gitu ya, testing. Tapi kalau yang ini jalankan hasil compilan seperti ini, ya hasilnya kurang lebih sama gitu. Kemudian Python itu sama text based programming, dia menjalankannya dari atas ke bawah gitu ya. Oh, sebelumnya ini mungkin saya jelaskan ini dulu. Ini maksudnya itu apa sih? Ini tuh saya bikin ini biar nanti di sininya itu tidak, ini saya contohkan kayak gini. Ini kalau saya jalankan tambah ke bawah, tambah ke bawah, tambah ke bawah, tambah ke bawah, semak kan jadinya. Nah, ini makanya saya kasih ini biar maksudnya bersih gitu. Oke, kembali ke sini. Print atau kayak kita mau menjalankan urutannya ya, misalnya print program kedua gitu ya. Ini yang dijalankan adalah testing, kemudian program kedua. Nah, testing program kedua seperti itu. Sama kayak kalau ini saya pindah ya. Oke, ini saya taruh sini, alt up. Nah, program kedua saya pindah ke atas.
Ini program kedua dulu dijalankan, kemudian ke bawah. Jadi intinya secara garis besar sih nggak jauh beda sama programming lainnya. Jadi Python itu seperti itu. Tambah satu lagi mungkin di sini gimana sih komennya? Komennya adalah seperti ini. Komen. Atau kalau Anda pengen multiline, Anda bisa pakai ini. Multiline itu disambung ya. Jadi Anda pakai petik 3 kalau multiline. Kalau satu ya bisa pakai crash gitu. Ini kalau dijalankan ya nggak dieksekusi gitu. Itu seperti itu untuk proses kerja dari Python. Jadi saya buat konklusi dulu. Jadi Python itu interpreted programming. Selain itu juga dia bisa compile programming. Bedanya apa? Kalau interpreted itu dia mungkin untuk testing akan lebih cepat ya, karena apa yang diketik langsung kelihatan gitu. Tapi menurut saya sih kekurangannya, kalau program Anda sudah banyak, ini akan bikin agak lebih pusing gitu. Itu hanya subjektif saja sih. Tapi Anda kalau tidak pusing ya nggak apa-apa. Kemudian kalau compile programming itu jauh lebih cepat. Mungkin kalau di sini saya kalau nyoba nggak kelihatan ya. Tapi kalau program Anda sudah banyak gitu jalannya gitu, mungkin akan kelihatan cepatnya kalau di-compile dulu. Yang kedua, kalau Anda mau mengkomersilkan atau mau memindahkan program Anda tapi Anda tidak mau men-share source code-nya, Anda bisa melakukan itu karena hasilnya tidak akan bisa dibuka gitu. Itu salah satunya. Kemudian Python itu sama kayak text based programming, dia eksekusinya dari atas ke bawah, step by step. Kemudian untuk komen Anda bisa menggunakan crash atau bisa menggunakan triple petik untuk multiline. Jadi mungkin seperti itu proses kerja dari Python. Terima kasih sudah menonton, semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa saya jawab, mungkin bisa diketik di komen. Terima kasih.